Pernahkah Anda duduk di ruang keluarga bersama pasangan Anda, menonton acara televisi favorit, menikmati suasana yang seharusnya nyaman, namun hati terasa jauh? Bukan karena bertengkar, bukan karena ada masalah besar yang belum diselesaikan, tapi karena ada satu perasaan sunyi yang sama-sama dirasakan. Lelah, letih, tidak seperti dulu lagi. Ada tembok tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara dua orang yang dulu saling tertawa tanpa alasan. Suasana rumah tetap tenang, tapi gairah dan semangat hidup seolah memudar. Hubungan suami istri terasa hampa, bukan karena kurang cinta, tapi karena tubuh tidak lagi sekuat dulu untuk menunjukkan cinta itu. Jika Anda pernah merasa seperti ini, Anda tidak sendiri. Dan kabar baiknya, ada jalan keluar. Bukan dalam bentuk pil instan atau terapi mahal, tapi dalam bentuk ritual sederhana setiap pagi yang bisa menyalakan kembali api semangat dalam hidup Anda. Dalam penjelasan ini, kita akan mengupas secara ilmiah dan menyeluruh apa yang menyebabkan stamina pria usia matang menurun, dan bagaimana sebuah kebiasaan pagi sederhana bisa membantu memperbaiki kondisi ini secara alami dan konsisten. Tidak hanya untuk meningkatkan energi fisik, tetapi juga untuk membangun kembali koneksi emosional dengan pasangan Anda. Namun sebelum sampai ke solusinya, mari kita mulai dari akarnya. Akar masalah. Mengapa stamina menurun seiring usia? Seringkali orang berpikir bahwa penurunan stamina adalah bagian alami dari penuaan dan tidak ada yang bisa dilakukan. Ini keliru. Tentu, tubuh mengalami perubahan saat kita menua, tapi banyak dari perubahan itu bukan takdir, melainkan hasil dari pola hidup dan cara kita merawat tubuh. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh pria seiring bertambahnya usia. 1. Elastisitas pembuluh darah menurun. Salah satu penyebab utama menurunnya stamina adalah sirkulasi darah yang tidak optimal. Ketika muda, pembuluh darah kita lentur, responsif, dan mampu mengalirkan darah secara efisien ke seluruh tubuh. Tapi seiring waktu, dinding pembuluh darah menjadi kaku, alirannya melambat. Akibatnya, oksigen dan nutrisi penting tidak tersalurkan dengan baik ke otot, otak, dan organ vital lainnya. Inilah mengapa pria usia 50-an ke atas sering merasa lemas, cepat lelah, atau sulit berkonsentrasi. 2. Produksi hormon menurun. Testosteron, hormon utama pria, mengalami penurunan secara alami setelah usia 40 tahun. Penurunan ini bisa berdampak pada energi, massa otot, kualitas tidur, dan juga gairah seksual. Namun yang jarang disadari, penurunan hormon ini juga berkaitan erat dengan kualitas hubungan emosional. Karena ketika energi turun, bukan hanya aktivitas fisik yang terganggu, tapi juga kemampuan untuk hadir secara penuh dalam percakapan, berbagi perhatian, dan keintiman dengan pasangan. 3. Pola hidup setelah pensiun. Banyak pria merasa kehilangan struktur setelah pensiun. Aktivitas fisik berkurang, jadwal tidur tidak teratur, dan waktu luang sering diisi dengan menonton televisi atau bermain ponsel hingga larut malam. Semua ini berdampak langsung pada metabolisme tubuh dan kestabilan hormon. Bahkan, menurut data medis, tidur yang buruk adalah salah satu pembunuh stamina terbesar. 4. Beban pikiran dan stres kronis. Stres bukan hanya masalah mental. Stres yang berlangsung lama menyebabkan tubuh memproduksi hormon kortisol dalam jumlah tinggi secara terus-menerus. Kortisol ini secara langsung menekan produksi testosteron dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Stres juga menyebabkan otot menjadi tegang, sulit tidur, dan membuat tubuh merasa letih sepanjang hari. Dan yang lebih berat, stres seringkali membuat kita tidak benar-benar hadir untuk pasangan kita. Fisiknya ada, tapi pikirannya jauh. Namun jangan khawatir, semua hal ini bisa ditangani secara bertahap. Tubuh kita luar biasa dalam hal pemulihan, asal kita memberikan nutrisi yang tepat, waktu yang cukup, dan kebiasaan kecil yang konsisten. Dan disinilah ritual pagi memainkan peran penting. Sebagai awal hari yang memperbaiki dari dalam, satu tegukan demi satu. Lalu bagaimana cara kita mengatasi semua tantangan tubuh itu secara alami dan menyeluruh? Jawabannya bukan pada obat mahal atau suplemen instan, tetapi justru ada di dapur rumah kita sendiri.
Kami menyebutnya ritual pagi pembangkit stamina. Ini bukan sekadar minum air hangat atau minum teh. Ini adalah kebiasaan kecil di pagi hari yang jika dilakukan secara konsisten bisa mengubah kualitas hidup secara signifikan. Bukan hanya menambah tenaga, tapi juga memulihkan hubungan, mengembalikan semangat, dan menenangkan pikiran. Ritual ini terdiri dari 4 bahan sederhana yang saling melengkapi satu sama lain. Mereka bekerja seperti tim solid yang masing-masing punya tugas spesifik dalam mendukung tubuh pria usia matang. Yang pertama adalah jahe. Inilah komandan utama dari ritual ini. Di dalam jahe terdapat senyawa aktif bernama gingerol. Gingerol ini adalah zat yang bertanggung jawab atas rasa hangat yang muncul saat kita meminumnya. Tapi lebih dari itu, secara ilmiah gingerol dikenal sebagai vasodilator, yaitu zat yang membantu melebarkan dan merilekskan pembuluh darah. Analoginya seperti selang air di taman. Ketika selangnya terlipat atau tersumbat, air yang keluar pasti tersendat. Gingerol berperan seperti tangan yang meluruskan selang itu, membersihkan keraknya, dan memastikan aliran air mengalir lancar ke ujung-ujung taman. Dalam tubuh kita, itu berarti oksigen dan nutrisi dapat mencapai seluruh sel dengan maksimal, termasuk otot, otak, dan organ vital pria. Selain itu, rasa hangat dari jahe juga menandakan sifat antiinflamasi yang kuat. Peradangan tingkat rendah yang sering tidak terasa bisa menguras energi tubuh secara perlahan. Dengan rutin mengonsumsi jahe, tubuh akan terasa lebih ringan, nyeri sendi berkurang, dan stamina menjadi lebih stabil sepanjang hari. Tapi jahe tidak bekerja sendirian. Ia didampingi oleh 3 anggota tim lainnya. Madu murni, perasan lemon, dan kayu manis. Madu murni adalah sumber energi berkualitas tinggi. Banyak orang mengira semua yang manis itu sama, tapi madu jauh berbeda dari gula pasir biasa. Gula hanya memberikan kalori kosong yang cepat habis, sementara madu mengandung enzim antioksidan dan mineral yang penting untuk metabolisme tubuh. Kalau diibaratkan, gula itu seperti bensin murah yang cepat habis dan membuat mesin batuk-batuk. Sedangkan madu adalah bahan bakar oktan tinggi yang membuat mesin bekerja lebih tenang, lebih lama, dan lebih efisien. Dalam tubuh, ini berarti energi yang dilepas lebih stabil dan tidak menyebabkan rasa lemas tiba-tiba. Selanjutnya, lemon. Banyak orang tahu bahwa lemon kaya vitamin C, tapi fungsi utamanya di sini adalah sebagai katalisator. Vitamin C membantu tubuh menyerap nutrisi lain, termasuk zat besi yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Dan lebih dari itu, meskipun rasanya asam di lidah, lemon setelah dicerna bersifat basa dalam tubuh. Ini membantu menjaga pH tubuh tetap seimbang, menciptakan lingkungan internal yang optimal untuk semua fungsi sel. Terakhir, kayu manis. Perannya adalah menjaga stabilitas gula darah. Salah satu penyebab utama rasa ngantuk dan lemas setelah makan adalah lonjakan gula darah yang tiba-tiba diikuti penurunan cepat. Kayu manis membantu memperlambat pelepasan gula ke dalam darah, sehingga energi yang dilepaskan lebih stabil dan tidak membuat kita cepat drop. Dengan kombinasi keempat bahan ini, ritual pagi menjadi fondasi energi harian yang tidak hanya memberi tenaga, tapi juga mendukung kesehatan jangka panjang. Jahe sebagai pembuka jalan, madu sebagai penyedia logistik, lemon sebagai penyelaras sistem, dan kayu manis sebagai penjaga kestabilan. Yang paling penting, bukan hanya bahan-bahannya yang bekerja, tapi juga waktu dan cara penggunaannya. Dan itu akan kita bahas lebih detail pada bagian berikutnya. Agar manfaat dari ritual pagi ini benar-benar terasa, cara membuat dan waktu meminumnya juga sangat penting. Kita tidak ingin asal seduh atau mencampur bahan secara sembarangan. Setiap langkah memiliki alasan ilmiah di baliknya. Berikut adalah panduan langkah demi langkah. 1. Siapkan bahan-bahan utama jahe segar sebesar 1 ruas ibu jari 1 sendok makan madu murni, perasan dari 1/4 buah lemon, sejumput bubuk kayu manis. Pastikan semua bahan dalam kondisi segar dan tidak dipanaskan sebelumnya. 2. Proses jahe. Cuci bersih jahe, jangan dikupas. Kulit jahe justru mengandung banyak senyawa aktif. Geprek jahe hingga aromanya keluar. Jangan memarut karena bisa merusak serat dan zat aktifnya. 3. Suhu air yang ideal.
Rebus air hingga mendidih, lalu diamkan 1-2 menit agar suhunya turun sedikit. Ini penting karena jika terlalu panas, air bisa merusak enzim baik dalam madu. Tuang air hangat ke dalam gelas berisi jahe geprek. Proses infusion. Biarkan jahe terendam selama 3-5 menit. Ini disebut proses infusi atau pelepasan zat aktif ke dalam air. Warna air akan berubah agak kekuningan dan aromanya lebih tajam. 5. Campurkan bahan lainnya. Setelah air menjadi hangat, bukan panas, baru tambahkan madu, perasan lemon, dan sejumput kecil kayu manis bubuk. Aduk perlahan sampai rata. Waktu terbaik untuk diminum. Minumlah ramuan ini di pagi hari, saat perut masih relatif kosong, sekitar 15-30 menit sebelum sarapan. Ini akan memaksimalkan penyerapan senyawa aktif ke dalam tubuh. 7. Ritual niat dan konsistensi. Saat meminumnya, niatkan dalam hati. Ini caraku merawat tubuhku, tubuh yang telah menemaniku puluhan tahun. Niat positif ini akan menguatkan koneksi antara pikiran dan tubuh, sekaligus memperkuat motivasi untuk melakukannya setiap hari. Ritual ini hanya butuh waktu 7 menit setiap pagi, tapi manfaatnya bisa bertahan sepanjang hari, bahkan seumur hidup jika dilakukan dengan konsisten. Setelah menjalani ritual ini, banyak pasien saya yang merasakan perubahan luar biasa. Di antara mereka, ada 2 kisah yang menurut saya sangat menggambarkan kekuatan sederhana dari ritual pagi ini. Kisah pertama, Pak Raharjo, kelelahan fisik dan hubungan hambar. Pak Raharjo adalah pensiunan guru dari Yogyakarta, usianya 55 tahun. Dulu beliau sangat aktif, tapi setelah pensiun, ritme hidupnya melambat drastis. Ia mulai merasa cepat lelah, malas bergerak, dan yang paling membuatnya sedih adalah hubungannya dengan istrinya terasa hambar. Beliau berkata kepada saya, "Dok, saya seperti kehilangan semangat. Istri saya tetap sabar, tapi saya tahu dia merasa kecewa. Saya sering menolak ketika dia ingin dekat, karena saya takut mengecewakan dia. Saya tidak memberikan obat. Saya hanya memintanya mencoba ritual pagi pembangkit stamina ini setiap hari tanpa putus." Saya berkata, "Pak, anggap ini seperti menyikat gigi. Ini bukan pilihan, ini kewajiban untuk tubuh Bapak sendiri." 3 minggu berlalu, lalu 1 bulan. Yang menelepon saya justru istrinya. Dengan suara haru, beliau berkata, "Dok, suami saya kembali. Bukan hanya tenaganya, tapi semangatnya." Pagi-pagi dia mengajak saya jalan santai, bercanda lagi, dan mulai menyentuh tangan saya seperti dulu. Yang berubah bukan hanya stamina, tapi koneksi emosional. Yang kembali bukan hanya kekuatan pria, tapi juga keintiman batin yang sempat hilang karena tubuh lelah dan pikiran beku. Secara ilmiah, hal ini sangat masuk akal. Ginjerol dari jahe merangsang produksi nitrik oksida yang membantu melebarkan pembuluh darah dan memperbaiki aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Ini bukan efek instan, tapi efek stabil dan alami yang memperkuat dari dalam. Kisah kedua, Pak Nugroho, stres dan pikiran yang mengembara. Pak Nugroho, 66 tahun, adalah mantan pengusaha sukses dari Bandung. Meski sudah pensiun, pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus memikirkan masalah bisnis lamanya, merasa cemas berlebihan, dan sulit tidur. Istrinya berkata, "Dok, suami saya memang di rumah, tapi pikirannya entah di mana. Saya merasa hidup sendiri meski dia ada di depan saya." Pak Nugroho sendiri tidak merasa sakit, tapi merasa kosong. Tidak ada energi untuk berbicara, apalagi untuk hubungan suami istri. Saya menyarankan hal yang sama, ritual pagi. Tapi kali ini saya beri penekanan berbeda. Saya berkata, "Pak, selama 5 menit saat Bapak minum ramuan ini, matikan semua gangguan. Rasakan hangatnya gelas di tangan, hirup dalam-dalam aromanya, dan fokus pada setiap tegukan. Ini latihan mindfulness, kesadaran penuh yang sederhana, tadinya sulit. Tapi minggu kedua, ia mulai menikmatinya. Minggu ketiga, tidurnya mulai membaik. Dan perlahan, Pak Nugroho mulai hadir sepenuhnya dalam rumah. Ia kembali berbicara, tertawa, dan menyentuh istrinya dengan perhatian. Perubahan ini juga masuk akal secara ilmiah. Stres kronis meningkatkan kortisol,
hormon yang bisa menekan testosteron dan membunuh gairah. Tapi vitamin C dari lemon dalam ramuan ini terbukti membantu menurunkan kadar kortisol. Ditambah lagi efek antiinflamasi dari jahe menenangkan sistem saraf yang selama ini tegang. Dua kisah, dua penyebab berbeda, tapi solusi yang sama, ritual pagi alami. Tidak ada sulap, tidak ada janji palsu, hanya konsistensi, pemahaman, dan rasa cinta terhadap tubuh sendiri. Setelah tubuh mulai terbiasa dengan ritual pagi yang membangkitkan stamina, beberapa pria mulai bertanya, apakah ada cara lain untuk memperkuat hasilnya? Mereka ingin sesuatu yang tidak hanya menyalakan energi di pagi hari, tapi juga menjaga kestabilannya sepanjang siang dan malam. Dari pengalaman saya, ada satu jawaban yang sederhana, namun sangat kuat, berasal dari warisan budaya bangsa ini sendiri. Jawaban itu bernama jamu kunyit jahe. Jamu adalah minuman tradisional Indonesia yang sudah digunakan sejak ratusan tahun untuk menjaga kesehatan. Salah satu varian yang sangat bermanfaat bagi pria usia matang adalah kombinasi kunyit dan jahe. Keduanya memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat, membantu tubuh mengatasi peradangan tersembunyi yang sering menjadi penyebab kelelahan kronis. Kunyit mengandung senyawa bernama kurkumin. Dalam banyak penelitian, kurkumin terbukti mampu menekan peradangan di tingkat sel, memperbaiki metabolisme, bahkan membantu meningkatkan suasana hati. Kurkumin juga dikenal sebagai agen pelindung hati, membantu detoksifikasi dan menjaga organ pencernaan tetap sehat. Jika tubuh Anda sering merasa pegal, sulit bangun pagi, atau mudah letih meski sudah cukup tidur, kemungkinan besar ada peradangan ringan dalam tubuh Anda yang bisa dibantu oleh kurkumin. Di sisi lain, jahe dalam jamu ini melengkapi efek kunyit dengan meningkatkan sirkulasi darah dan memberi rasa hangat yang menyegarkan. Kombinasi keduanya membuat tubuh terasa lebih ringan, hangat, dan stabil sepanjang hari. Efeknya tidak meledak seperti minuman berkafein, tapi bertahan lebih lama dan lebih merata. Untuk membuat jamu kunyit jahe di rumah sangatlah mudah. Siapkan satu ruas jahe segar dan satu ruas kunyit segar, masing-masing sepanjang sekitar 5 hingga 7 cm. Cuci bersih tanpa dikupas, kemudian geprek keduanya hingga aromanya keluar. Rebus dalam 400 ml air selama 15 menit. Setelah itu, saring ke dalam gelas, diamkan hingga hangat, lalu tambahkan 1 sendok teh madu murni dan sedikit perasan jeruk nipis jika suka rasa segar. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah setelah sarapan atau sekitar pukul 10 pagi. Jamu ini juga bisa diminum saat makan siang untuk menjaga energi tetap stabil hingga sore hari. Jika dikonsumsi secara rutin 2 hingga 3 kali seminggu, Anda akan mulai merasakan perbedaan nyata pada kualitas tubuh dan kejernihan pikiran. Saya ingin berbagi satu kisah dari pasien saya bernama Pak Arifin, 62 tahun yang tinggal di Surabaya. Beliau sudah menjalani ritual pagi dengan jahe, madu, lemon, dan kayu manis selama 2 minggu, dan hasilnya cukup baik. Tapi beliau masih sering mengantuk setelah makan siang dan merasa berat saat harus beraktivitas di sore hari. Setelah saya sarankan menambahkan jamu kunyit jahe sebagai pendamping siang hari, beliau mencobanya dengan rutin. 3 minggu kemudian, beliau mengaku bahwa kini tidak lagi merasa lemas di sore hari. Beliau bisa mengantar cucu ke taman, membaca buku tanpa mengantuk, dan bahkan semangat ikut kegiatan komunitas lansia di lingkungannya. Dari sisi medis, apa yang dialami Pak Arifin bisa dijelaskan dengan efek sinergi antara kurkumin dan ginjerol yang membantu memperbaiki metabolisme sel dan meningkatkan produksi energi dalam mitokondria. Ini adalah energi alami, bukan rangsangan dari luar seperti kopi atau minuman energi. Yang membuat jamu ini istimewa bukan hanya manfaatnya, tapi juga akar budayanya. Jamu adalah bentuk kasih sayang dari masa lalu. Ia adalah warisan para leluhur yang percaya bahwa kesehatan tidak bisa dibeli, tapi bisa dijaga dengan rutin dan hormat. Ketika Anda membuat jamu ini dengan tangan sendiri, Anda sedang menyambung kembali hubungan antara tubuh dan tradisi, antara hari ini dan masa lalu, dan antara kesehatan dan kebijaksanaan. Minumlah jamu ini bukan hanya sebagai minuman, tapi sebagai upaya menghormati tubuh Anda sendiri.
Jadikan setiap tegukan sebagai doa sunyi untuk kesehatan yang lebih utuh, dan percayalah, tubuh Anda akan merespon dengan rasa terima kasih yang tenang tapi nyata. Meskipun banyak pria telah menjalani ritual pagi dan menambahkan jamu tradisional ke dalam rutinitas mereka, ada satu hal yang seringkali membuat semua usaha itu sia-sia. Ini bukan soal makanan atau kurang olahraga, tapi kebiasaan kecil yang terlihat sepele namun dampaknya sangat merusak. Kesalahan fatal itu adalah menggunakan ponsel di tempat tidur, terutama dalam keadaan gelap. Cahaya biru dari layar ponsel memiliki efek langsung pada otak. Ia menekan produksi melatonin, yaitu hormon alami tubuh yang mengatur siklus tidur. Ketika melatonin terganggu, tidur menjadi dangkal, tidak nyenyak, dan tubuh tidak mendapatkan pemulihan yang dibutuhkan. Inilah akar dari banyak masalah energi di pagi hari. Tidur yang buruk adalah musuh utama stamina. Ia tidak hanya menurunkan level energi, tapi juga mengganggu keseimbangan hormon, mempercepat penuaan sel, dan menurunkan libido. Tanpa tidur yang berkualitas, tubuh tidak bisa memproduksi testosteron dengan optimal, dan semua manfaat dari ritual pagi serta jamu menjadi berkurang secara drastis. Solusinya sederhana, tapi perlu komitmen. 1 jam sebelum tidur, letakkan ponsel Anda jauh dari jangkauan, matikan notifikasi, gantilah waktu tersebut dengan aktivitas yang menenangkan, seperti membaca buku ringan, mendengarkan musik lembut, atau bahkan hanya duduk diam dalam gelap sambil memerhatikan napas. Jika ingin lebih maksimal, Anda bisa menjadikan waktu sebelum tidur sebagai momen refleksi. Ingat kembali apa saja yang Anda syukuri hari ini. Rasakan ketenangan yang muncul saat tubuh perlahan bersiap untuk beristirahat. Dengan tidur yang nyenyak, Anda memberi tubuh izin untuk memperbaiki diri, menyeimbangkan hormon, dan menyusun ulang energi untuk esok hari. Dan kini, setelah kita mempelajari semua langkah penting dalam perjalanan mengembalikan stamina, mari kita simpulkan kembali. Pertama, kita mulai dari pemahaman bahwa penurunan stamina pria tidak hanya soal usia, tapi lebih sering karena sirkulasi yang buruk, stres berkepanjangan, dan kebiasaan yang merusak kualitas tidur. Kedua, kita memperkenalkan ritual pagi sederhana yang terdiri dari 4 bahan utama: jahe, madu murni, perasan lemon, dan sejumput kayu manis. Keempatnya bekerja secara sinergis, membantu memperlancar aliran darah, meningkatkan energi, mengurangi peradangan, dan menstabilkan gula darah. Ketiga, kita menambahkan jamu kunyit jahe sebagai pendukung harian yang menjaga energi tetap stabil sepanjang siang. Kunyit memberikan kekuatan antiinflamasi mendalam, sementara jahe menjaga tubuh tetap hangat dan sirkulasi tetap lancar. Keempat, kita memahami pentingnya tidur berkualitas sebagai fondasi dari semua proses regenerasi tubuh. Tanpa tidur yang baik, tidak ada ramuan yang bisa bekerja maksimal. Namun yang paling penting dari semuanya adalah konsistensi. Tidak ada hasil instan. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi, memperbaiki diri, dan membangun ulang kekuatannya. Ritual ini bukan solusi ajaib, tapi jika dilakukan dengan penuh kesadaran setiap hari, hasilnya bisa mengubah hidup Anda. Ritual ini bukan hanya tentang stamina, ini adalah tentang merawat diri sendiri, tentang menyadari bahwa tubuh kita, meski sudah melewati banyak tahun, masih bisa pulih, masih bisa kuat, masih bisa menyala. Dan yang lebih penting lagi, tubuh yang sehat adalah fondasi dari hubungan yang hangat, komunikasi yang hidup, dan keintiman yang bermakna. Bagi Anda yang sudah merasakan manfaatnya, jangan simpan sendiri. Bagikan pengalaman Anda kepada saudara, sahabat, atau teman-teman Anda. Satu ajakan sederhana dari Anda bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup orang lain. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, bantu sebarkan. Tekan tombol suka, berlangganan jika belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini ke grup keluarga, grup kompleks, atau bahkan hanya ke 1 orang yang Anda tahu sedang berjuang dengan energinya sendiri. Karena setiap pria berhak untuk kembali merasa hidup. Setiap suami berhak untuk hadir sepenuhnya dalam rumah tangga. Dan setiap keluarga berhak untuk merasakan kembali kehangatan yang pernah ada. Rawatlah tubuh Anda dengan cinta, maka cinta itu akan kembali pada Anda dalam bentuk kekuatan,
kejernihan, dan kehadiran yang utuh.